Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok PPG yang bertugas di SDN Rawamangun 12. Kami dari PPG UNJ PGSD Prajabatan 2023. Di sini kami akan membahas ruang kolaborasi rancangan pembelajaran dalam UUBD yang membahas rethink, revise, dan reflect. Ya, nama saya Aditya Dwi Pratama. Nama saya Hairul Rafli. Saya Hairunisa. Saya Feby Pasaribu. Saya Farah Fatihah Andria. Baik, itu tadi perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan. Saya Farah Fatihah Andria. Di sini akan membuka pembahasan tentang rancangan pembelajaran UBD. Rancangan pembelajaran UBD berdasarkan Understanding by Design adalah suatu pendekatan perancangan kurikulum yang menekankan pemahaman konsep dan transfer pengetahuan. Proses dimulai dengan mengidentifikasi tujuan pembelajaran, merumuskan pertanyaan pokok yang merangsang pemikiran kritis, dan merancang bukti kinerja untuk mengukur pencapaian tujuan. Kemudian pemilihan materi pembelajaran disesuaikan untuk mendukung pemahaman konsep. Adapun pendekatan backward design mengarah pada perancangan dari tujuan akhir, yakni pemahaman siswa. Rancangan pembelajaran UBD bertujuan menciptakan pengalaman pembelajaran bermakna, kontekstual, dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Fokus pada pemahaman konsep, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, dan kemampuan transfer pengetahuan pada siswa. Pendekatan ini dikembangkan oleh Grant Wiggins dan J. McTighe, memberikan landasan bagi perancangan pembelajaran yang lebih holistik dan efektif. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, yaitu Hairul. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membahas tentang fase rethink. Bagaimana peserta didik akan dipandu untuk memikirkan kembali pemahaman mereka tentang ide-ide penting. Nah, dalam pendekatan Understanding by Design atau UBD, fase rethink bertujuan untuk membimbing siswa dalam merefleksikan pemahaman konsep kunci. Nah, strategi dalam fase ini melibatkan pertanyaan yang reflektif, diskusi kelompok, tugas proyek, penilaian formatif, penilaian diri, revisi pemahaman, pertanyaan terbuka, dan kegiatan demonstrasi. Pertanyaan reflektif seperti, bagaimana pendapat kalian? Apakah pandangan kalian akan berubah setelah pembelajaran ini dilaksanakan atau digunakan untuk mendorong pemikiran yang kritis? Diskusi kelompok dan tugas proyek memperluas perspektif siswa, sementara penilaian formatif dan penilaian diri memberikan umpan balik untuk perbaikan dalam pembelajaran. Revisi pemahaman melibatkan pembenahan berdasarkan umpan balik yang telah diutarakan oleh siswa. Pertanyaan terbuka dan kegiatan demonstrasi menghubungkan konteks atau konsep dengan yang lebih luas. Guru memandu siswa atau sebagai fasilitator untuk merefleksikan dan mengevaluasi kembali pemahaman mereka. Membangun dasar pemahaman mendalam. Dan fase rethink dalam UBD adalah peluang siswa terlibat aktif dalam pemikiran yang kritis dan refleksi, memperkuat siklus pembelajaran. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Hairunisa. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membahas bagaimana produk dan pertunjukan peserta didik dapat ditingkatkan melalui revisi berdasarkan penilaian diri dan umpan balik. Pada fase revise ini, menekankan pentingnya revisi produk dan pertunjukan siswa. Didasarkan pada penilaian diri dan umpan balik, tujuannya adalah mendorong siswa meningkatkan hasil kerja menuju standar lebih tinggi. Langkah-langkah dalam fase ini melibatkan penilaian diri, umpan balik dari guru dan rekan sejawat, identifikasi poin perbaikan, rencana perubahan, revisi aktual, pertunjukan ulang jika diperlukan, refleksi setelah revisi, dan umpan balik akhir dari guru. Siswa belajar dari kesalahan, mengembangkan keterampilan refleksi, dan mampu melakukan perbaikan diri. Proses ini mendorong sikap terbuka terhadap umpan balik, tanggung jawab terhadap pembelajaran, dan kemampuan untuk menilai serta meningkatkan kualitas pekerjaan mereka sendiri.
Pada fase revise ini menciptakan siklus pembelajaran dinamis yang membantu siswa mencapai pemahaman yang lebih mendalam dan mencapai tujuan pembelajaran. Oke, bagaimana peserta didik didorong untuk merenungkan pembelajaran dan kinerja mereka? Dalam konteks Understanding by Design atau UBD, reflek adalah tahap evaluasi yang mendorong peserta didik untuk merenungkan pembelajaran dan kinerja mereka. Refleksi dalam UBD melibatkan beberapa pendekatan, yaitu penilaian diri, pertanyaan reflektif, penggunaan portofolio atau jurnal pembelajaran, diskusi kelas, umpan balik dari guru, pertunjukan atau presentasi, dan perencanaan tindakan selanjutnya. Peserta didik melakukan penilaian diri terkait tujuan pembelajaran, mempertimbangkan sejauh mana mereka mencapai pemahaman dan keterampilan yang diinginkan. Guru menggunakan pertanyaan reflektif untuk merangsang pemikiran kembali siswa. Sementara portofolio atau jurnal pembelajaran membantu mereka mencatat perkembangan dan refleksi pribadi. Diskusi kelas memberikan platform untuk berbagi dan mendengarkan perspektif rekan sejawat. Umpan balik guru memberikan wawasan tambahan, sementara pertunjukan atau presentasi memungkinkan siswa berbagi pemahaman. Selanjutnya, peserta didik merencanakan tindakan selanjutnya berdasarkan refleksi mereka, membantu mereka mengembangkan keterampilan metakognisi dan meningkatkan pemahaman. Keseluruhan proses refleksi dan evaluasi UBD mendukung pengembangan siswa menjadi pelajar yang lebih mandiri dan efektif. Nah, selanjutnya akan disimpulkan oleh teman saya yaitu Aditya. Terserah Aditya lo mau ini di-cut kah atau diapain, terserah dia. Tapi di sini bagus banget sih ini. Ya ini bagus. Semoga tidak di-cut. Oke, terima kasih. Baik, di sini saya akan menyimpulkan hasil diskusi kami. Dapat saya simpulkan dari pembahasan-pembahasan sebelumnya dalam rancangan pembelajaran UBD, fase-fase rethink, revise, dan reflect memainkan peran krusial dalam membentuk pengalaman pembelajaran yang mendalam dan berkelanjutan. Fase rethink mendorong peserta didik untuk mempertanyakan kembali pemahaman mereka melalui pertanyaan reflektif, sedangkan fase revise melibatkan mereka secara aktif dalam perbaikan, pengembangan produk atau pertunjukan berdasarkan penilaian diri dan umpan balik. Sementara fase reflect memungkinkan siswa untuk merenung dan mendalam terhadap proses dengan hasil pembelajaran mereka. Secara keseluruhan, ketiga fase ini memberikan landasan yang kokoh untuk pengembangan pemahaman konsep, keterampilan refleksi, dan tanggung jawab terhadap pembelajaran di antara peserta didik, menciptakan lingkungan pembelajaran yang berfokus pada pemahaman yang mendalam dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Itu saja dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu baca dari mana sih?